Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas etika profesi kami, di mana tugas ini adalah kami membuat presentasi tentang salah satu profesi yang ada di dunia TI, di mana kami memilih DevOps Engineering. Lalu untuk kelompok kami dari kelompok 12 ada 5 anggota, yaitu ada yang pertama, saya sendiri, Dodi Ridwan Setiawan, lalu ada Ida Bagus Putra Manuaba, lalu ada Muhammad Fahrisa Isnanto, yang keempat ada Putri Almas Auliasari, yang kelima ada Muhammad Syahrul Majid Putra. Lalu deskripsi pekerjaan DevOps Engineering. Pada standar perusahaan biasanya terdapat tim development dan tim operation. Development bertugas membuat aplikasi, sedangkan operation bertugas mendeploy aplikasi dan menjaga server. Kedua tim tersebut supaya lebih efektif dan kolaboratif jembatani oleh DevOps. Dev dari development dan Ops dari operation. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Doni. Selanjutnya yaitu organisasi DevOps Engineer. Salah satu organisasi DevOps Engineer yaitu IAII atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Merupakan organisasi profesi yaitu organisasi nirlaba atau non-for-profit organization yang menghimpun ahli-ahli informatika Indonesia dalam satu wadah untuk bersatu padu untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika seperti computing, yaitu bidang yang meliputi informatika atau ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, sistem atau teknik komputer, manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Dan salah satunya DevOps masuk ke dalam organisasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu organisasi profesi khusus DevOps Engineer. Organisasi profesi khusus DevOps Engineer adalah DevOps Indonesia. DevOps Indonesia merupakan komunitas DevOps yang terdapat di Indonesia yang memiliki tujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang DevOps. Diadakan pula event-event seperti training, networking, dan acara DevOps lain. Lalu kemudian sertifikasi DevOps Engineer. AWS Certified DevOps Engineer Profesional merupakan salah satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia layanan cloud yaitu AWS. Dengan memiliki sertifikasi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan dalam skill DevOps. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai isu etika dan contoh kasus DevOps Engineer. Yang pertama itu kurang telitinya tim DevOps. Contoh kasusnya ketika Timothy Lloyd dipecat dari Omega Engineering, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan untuk militer Amerika dan NASA. Tidak ada yang sama sekali menyangka bahwa Timothy akan melakukan perbuatan yang akhirnya menghancurkan perusahaan tersebut. Pria yang bekerja sejak tahun 1980 ini awalnya adalah bintang di perusahaan tersebut. Tetapi meskipun dikenal pintar, di kesehariannya Timothy adalah seorang yang brengsek, tidak ada yang suka dengan sifatnya. Hal itulah yang menyebabkan perusahaan secara diam-diam berusaha menggantikan posisi Timothy dengan orang lain. Tetapi rupanya hal itu diketahui oleh Timothy. Karena itu pria ini kemudian menanam bom waktu berupa 6 baris kode yang akan aktif pada tanggal tertentu. Dan benar saja, tepatnya 20 hari setelah Timothy dipecat, program itu menghapus semua data dalam server. Hasil karya para desainer dan programmer perusahaan selama puluhan tahun hilang dalam sekejap. Perusahaan pun akhirnya bangkrut dan Timothy dihukum penjara selama 3 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah mendengar isu kasus etika tersebut, seharusnya tim develop melakukan cross-check ulang terhadap isi program sehingga dapat menemukan kode program yang dianggap berbahaya bagi perusahaan. Maka dapat dipastikan kurang telitinya tim develop dalam mengurusi hal tersebut. Baik, yang selanjutnya ada isu etika kedua, yaitu isu etika kecurangan. Salah satu kasus pelanggaran kode etik yakni tindak kecurangan pada pelanggaran flash sale spesial 9 Tokopedia pada Agustus 2018 yang dilakukan oleh sejumlah karyawan Tokopedia. Mereka menggunakan metode fraud
agar konsumen tak bisa memperoleh barang yang dijual murah selama program berlangsung. Alhasil, konsumen yang terlibat dalam kegiatan flash sale saat itu tidak dapat membeli produk-produk tersebut. Kemungkinan kecurangan yang dilakukan bisa terjadi dengan cara pelaku membuat banyak akun anonim atau mendesain agar aksesnya lebih cepat daripada konsumen yang lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Berikut sekian presentasi dari kelompok kami tentang DevOps. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.